Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, muatan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah memahami suatu teks. Berikut, bacalah teks dengan cermat. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di Sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, sekarang kita tuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk tabel. Contohnya seperti sebagai berikut. Selanjutnya, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Kalian tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Adapun langkah-langkah membuat ringkasan adalah sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba, untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kalian temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran dengan menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Baiklah, selanjutnya kita bahas soal akhir subtema muatan bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan. Manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. 1. Gagasan pokok pada paragraf di atas ada pada nomor. Jawabannya nomor 1 ya, di awal. Nomor 2. Gagasan pendukung pada paragraf di atas ada pada nomor. Jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Nomor 3, ringkasan dari paragraf tersebut adalah. Jawabannya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial.
Nomor 4, gagasan pokok dapat ditemukan bisa di awal, di akhir, atau campuran di awal dan akhir. Gagasan pokok yang ditemukan di awal disebut dengan paragraf deduktif. Gagasan pokok yang ditemukan di akhir disebut dengan paragraf induktif. Dan gagasan pokok yang ditemukan di awal dan akhir disebut dengan paragraf campuran. Nomor 5, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut dalam bentuk diagram. Teksnya adalah: hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, misalnya menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong antar anggota keluarga. Ya, setelah kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita buat dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya adalah hidup bersih diawali dari lingkungan rumah. Sedangkan gagasan pendukungnya cara menjaga kebersihan lingkungan rumah dan melakukan gotong royong antar anggota keluarga. Nah, jadi tugasnya kalian kerjakan buku pena 4A halaman 48, muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja dan dikumpul nanti hari Jumat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.